akhirnya terungkap. Brigadir C dibunuh karena tahu informasi dugaan kejahatan istri Irjen Verdi Sambo. Saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Ya, tidak seperti kasus-kasus yang lain, ini agak memakan waktu yang agak lama. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari kejadiannya kan jelas siapa yang melakukan penembakan kan jelas, ya kan? Di samping ada orangnya dan ada pengakuannya, mestinya dari pengakuan itu bisa digali banyak hal gitu. Ya. Saya sudah memberikan bukti yang sangat banyak dengan 11 orang saksi. Itu sudah memenuhi pasal 184 KUHP. Ditambah alat bukti lain, ada rekaman jejak elektronik, itu juga bukti berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu tentang pengancaman, pembunuhan. Ya, Baradae dan siapa itu yang nembak ya, itu tidak terlihat ada persoalan-persoalan yang bersifat pribadi dan sebagainya. Gitu. Jangan kita korbankan institusi yang lebih besar yaitu Polri dan negara hanya karena ulah 1-2 orang yang ugal-ugalan mengurus negara ini. Lebih bagus yang 1-2 orang ini kita hukum dia, kita selamatkan institusi atau kepentingan yang lebih besar, yaitu mengedepankan kepentingan umum. Tugasnya penyidik adalah menggali motif, ya. Motif itu meskipun si A sudah jelas menembak si B gitu ya, tetapi si A ini apa motifnya? Itu yang akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya gitu ya. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu BC. Kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah ditetapkan 4 tersangka. Hal itu diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas usai diduga baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ternyata hanya rekayasa. Kini terungkap dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Motif tersebut masih terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. Terkait motifnya saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan Ibu Putri Chandrawati. Salah satu diduga ada pada putri pemicu utama terjadinya kasus ini, ujar Kapolri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J bersifat sensitif sehingga hanya boleh didengar orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa yang nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Kan sudah banyak di tengah masyarakat, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam Selasa 9 Agustus 2022. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif pembunuhan Brigadir J tersebut. Ia kalau sudah jadi tersangka tentu motifnya sudah memiliki oleh penyidik, kata Komarudin Simanjuntak Selasa 9 Agustus 2022. Komarudin Simanjuntak mengaku dirinya telah mengetahui motif pembunuhan itu. Motifnya saya sudah tahu, tetapi itu biar jadi kerjaan penyidik, ujar Komarudin. Ia mengatakan Brigadir J dibunuh karena diduga membocorkan informasi sesuatu kejahatan terhadap sang nyonya Putri Chandrawati. Almarhum Yosua ini orang baik, jadi dalam tanda petik dia membocorkan informasi tentang dugaan kejahatan. Makanya dia sempat bilang kalau sampai naik ke atas dia akan dibunuh, pungkas Komarudin. Sayangnya Komarudin tidak menjelaskan secara detail soal informasi tentang kejahatan naik ke atas tersebut. Namun ia yakin bahwa Brigadir J dibunuh bukan karena dugaan pelecehan seksual terhadap putri. Sebagaimana diketahui Irjen Verdi Sambo, Brigadir RR dan KM dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 cantu pasal 55 dan pasal 56 KUHP serta diancam hukuman mati penjara seumur hidup dan selama-lamanya penjara 20 tahun. Untuk Baradae dijerat pasal 338 KUHP cantu pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.
Adapun fakta-fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J ini disampaikan oleh Kapolri dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022 yang didampingi 7 jenderal bintang 3 tersebut, yaitu pertama, 4 tersangka yaitu Baradae, Brigjen RR, KM, dan Irjen Ferdi Sambo. Kedua, RE melakukan penembakan. Ketiga, RR menyaksikan dan membantu. Keempat, KM menyaksikan dan membantu. Kelima, Irjen Ferdi Sambo menyuruh melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan membuat skenario peristiwa kematian Brigadir J seolah terjadi tembak-menembak pada 8 Juli 2022. Keenam, terkait motifnya saat ini sedang terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. Terkait motifnya saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan Ibu Putri Chandrawati, salah satu diduga putri pemicu utama terjadinya kasus ini, ujar Kapolri. Ketujuh, Irwasum Mabes Polri, Komjen Pol Agung menjelaskan kesulitan saat menyelidiki kasus tersebut. Kami kesulitan pemeriksaan karena barang bukti dihilangkan dan TKP dibersihkan.